rekomendasi untuk itu program banjir dan juga anggaran banjir, ikutilah rekomendasi dari DPRD. Kalau masih nggak mau ikut, ya nanti biar warga DKI yang menilai. Yang penting jangan nanti DPRD disalahkan, katanya DPRD menganggarkan yang enggak, jangan. Kita udah bikin rekomendasi, udah belajar dari mana-mana, ini rekomendasinya, silahkan mau dijalankan atau tidak. Jauh ya, kalau di Surabaya kecil, 500 miliar. Kalau di Jakarta sampai triliunan. Ini mau dapat anggaran dari pinjaman ekonomi untuk banjir. Jumlahnya kurang lebih 5 triliun. Kita juga dari DPRD, aduh sayang kalau uang sebesar itu dipakai tapi tidak bisa menanggulangi banjir. Makanya kami sungguh-sungguh dari Pansus Banjir akan kasih rekomendasi mana yang dikerjakan, mana yang tidak, mana yang menanggulangi banjir, mana yang tidak. Gitu. Jadi tadi kami dari Pansus belajar banyak dari kota Surabaya. Sebenarnya kita kaget karena sebenarnya Surabaya ini mirip sama Jakarta. Pertama dia rendah, terus dia dekat sama laut, ya sama kan sama Jakarta. Tapi bedanya Surabaya lebih parah. Dia di antara permukaan laut hanya berapa tadi Bu? 5 meter. Kalau di Jakarta masih 50 meter. Jadi sebenarnya ini lebih parah dibanding Jakarta. Nah jadi kalau kita lihat banyak kesamaan, panas juga. Kotanya panas ya kan, kalau panas biasanya masyarakatnya pemalah ya, sama kayak di DKI nggak beda jauh. Cuman ya kalau kita ke Surabaya sekarang udah nggak kayak Surabaya. Kenapa? Karena hijau semua, pohon semua gitu. Jadi harapannya apa Bu setelah berkunjung ke Surabaya ini Bu? Tadi masukannya banyak ya, dari tips teknis menanggulangi banjir, mulai dari sistem integrasi, master plan integrasi, sampai pembangunan infrastruktur, sampai flood management sistemnya, itu semua kita bawa pulang ke Jakarta. Ya mungkin yang bisa dicontoh untuk Jakarta apa? Banyak, semuanya harus dicontoh, tapi yang paling patut dicontoh adalah kerja nyatanya. Jadi kan memang karena kita kondisi keuangan kita terbatas, jadi kita memang harus tahu kunci-kunci untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, masalah pertama saya tadi sampaikan bahwa Surabaya itu sangat rendah. Jadi hanya 5 meter, bahkan kalau air laut pasang kita ada di bawah air laut gitu. Jadi artinya harus ada treatment sendiri. Nah, demikian pula Jakarta sebetulnya hampir karakteristiknya hampir sama. Jadi contohnya misalkan Kali Lamong itu kami kan juga terima dari Solo, Gresik, Lamongan gitu kan. Kami terima juga di situ. Tapi kan bukan terus kemudian kita menghindarinya, tapi kita berusaha menyelesaikannya. Tadi saya jelaskan kita buat tanggul, bahkan kalau dilihat dari proyek itu nggak ada karena kita kerjakan sendiri karena kita nggak punya uang gitu. Kalau harus nanggul dengan teori yang betul berapa uang yang harus kita keluarkan. Jadi tadi saya sampaikan begitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah kan nggak bisa setiap tanah yang dulu misalkan lahan kosong itu dulu ditempati air. Nah kemudian lahan itu sudah terbangun. Artinya kan kita harus menggantikan tempat yang kosong itu airnya supaya pindah kemana. Karena kalau dia tidak diwadai tempatnya, maka dia akan kemana-mana tuh air. Nah tadi saya sampaikan yang kita lakukan di Surabaya adalah kita membuat saluran di bawah pedestrian kita sebesar mungkin gitu supaya itu bisa menampung bukan hanya catchment, apalagi dampak global warming itu. Gitu aja kan kemarin teman-teman lihat dengan curah hujan seperti itu aja sempat sebesar itu kita bangun.